Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sobat catur dimanapun berada, kali ini saya akan memainkan permainan catur dengan kombinasi terbaik yang pernah dimainkan oleh Grandmaster dunia di beberapa event turnamen dari masa ke masa. Sebelum saya lanjut kawan-kawan, jika muncul tik di video ini, silahkan klik logo CC di HP kawan-kawan untuk menghilangkan tik tersebut. Partai pertama ini putih dipegang oleh Adolf Anderssen dan hitam dipegang oleh Jean Dufresne di Berlin pada tahun 1852. Dimulai dari E4, E5 dibalas kuda F3, kuda C6 dengan tujuan untuk menjaga pion, gajah C4, gajah C5 dibalas dengan B4. Gambit Evan dimulai, dan di posisi ini kawan-kawan, dari hitam menerima tawaran gambit Evan tersebut dengan memukul pion B4. C3 dibalas dengan gajah keempat, dan di sini D4. Langkah ini tentu sangat tajam bagi kawan-kawan yang mungkin pemula. Tidak disarankan untuk memainkan langkah yang tajam ini, karena di sisi lain dua pengorbanan pion yang jelas tidak kembali kalau kawan-kawan tidak paham atas langkah ini. Pion kali pion dibalas dengan rokade. Sudah dua pion, sementara dari putih belum mendapatkan apa-apa kawan-kawan. Dibalas dengan langkah D3, menteri ke B3 dengan ancaman cek. Menteri ke F6 dibalas dengan langkah E5, dan di sini menteri G6. Dilanjutkan dengan langkah benteng E1, kuda ke E7. Dari hitam persiapan untuk rokade. Gajah ke A3 dibalas dengan langkah B5. Padahal di posisi gajah yang di A3 nih kawan-kawan, kesempatan dari hitam untuk mengamankan diri terlebih dahulu. Dibalas dengan menteri kali pion dan benteng ke B8. Bertujuan untuk menekan putih agar tidak menekan dari langkah hitam yang akan rokade kawan. Menteri keempat dibalas dengan gajah ke B6 dan dilanjutkan dengan kuda ke D2. Gajah ke B7, kuda ke 4 dilanjutkan dengan menteri ke F5. Sekaligus menghindar, namun di sisi lain akan mengancam pion yang di E5 ini. Di posisi ini kawan-kawan, dari putih membalas dengan gajah langsung mukul pion D3. Menteri dipaksa digeser, kalau tidak ancamannya dia harus kehilangan menteri. Menteri ke H5 dilanjutkan dengan langkah kuda cek. Dan ini juga merupakan langkah paksa kawan-kawan, karena di sisi lain kuda menggerpu menteri. Diterima dan dipukul oleh pion sekaligus mengancam kuda. Jika di posisi ini kawan-kawan, raja bergeser ke D8. Mungkin sekilas agak aman, tapi putih dengan rencana yang matang dengan lanjutan langkah akan datang. Cek. D8 kembali. F4. Ketika dia ke G8, maka datang gajah F5. Sekaligus melindungi, tapi di sisi lain akan mengancam. Pion yang di D7 ketika D6 akan dibalas H4. D5 ketika masa pertukaran kuda G5. Ini yang dipersiapkan oleh putih jika langkah lanjutan seperti itu kawan-kawan. Dan kalau di sini dipukul, maka di sini akan diadu paksa. Terjadi pertukaran, akan seperti ini langkahnya.
Memang di sini agak sedikit melawan kawan-kawan. Kalau tadi hitam memainkan langkah itu, kembali ke posisi di saat cek atau kuda ini terancam, langkah partai benteng di 8. Artinya dari hitam tetap tidak mempedulikan langkah itu, fokus dengan serangannya. Dibalas langsung dengan langkah benteng ke D1. Menteri di sini memukul kuda dan sekaligus ancaman checkmate. Luar biasa langkah daripada hitam ini kawan-kawan. Padahal langkah ini memang sengaja disiapkan oleh putih untuk menjebak langkah daripada hitam. Satu langkah di sini putih checkmate. Datang langkah dari Adolf Anderssen dengan memukul cek kuda yang D7. Dipukul oleh kuda. Di sini korban menteri yang tidak dibaca oleh hitam kawan-kawan. Dibuang menteri cek. Yang mana ketika dia menghindar ke F8 tentu langsung checkmate. Langkah paksa ini tidak bisa dihindari. Dipukul oleh raja, dan di sini datang double check gajah ke F5. Hanya butuh satu langkah dari hitam, tapi ini memaksa langkah hitam harus hancur kawan-kawan. Jika di posisi ini raja hitam lari ke C6 karena menghindari double check, maka dipastikan langsung checkmate. Kembali ke posisi di saat double check ini, partai daripada hitam memilih langkah ke E8. Datang langkah gajah cek ke D7. Lagi-lagi dia dipaksa. Apakah dia ke F8 atau langkah ke D8 lagi? Dan masalahnya, tawarannya dua-duanya mat kawan-kawan. Kalau dia ke D8, maka di sini langkah checkmate. Di saat posisi ini masuk ke fase serba salah, kita memilih langkah F8 dan langsung checkmate dengan gajah kawan-kawan. Luar biasa langkah daripada Adolf Anderssen ini. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai ini kawan-kawan, putih dipegang oleh Willem Stenit, sang mantan juara dunia, dan hitam dipegang oleh Van Baarle de Leeuwen di Hastings pada tahun 1895. Dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda C6, gajah C4, gajah C5, C3. Pembukaan Italian dimulai kuda F6 dengan mengancam pion E4, dibalas D4 oleh Willem Stenit. Varian Greco Gambit dari Italian opening ini dimainkan di partai ini. Pion kali pion dan pion kali pion. Gajah langsung cek, ditutup dengan kuda. Tentu pion yang di E4 ini dibiarkan begitu saja kawan-kawan, karena memang ini varian Greco Gambit. Dan di posisi ini dari putih setelah diancam, kita memainkan D5. Diterima pion itu dan dipukul oleh kuda. Langsung rokade dari putih. Gajah K6 dibalas dengan langkah. Gajah langsung D5 mengancam menteri. Gajah K7 dipukul kuda, dipukul oleh gajah, dipukul oleh kuda, dan di sini menteri langsung memukul gajah kawan-kawan. Gajah kali gajah dan dipukul oleh kuda. Hitam dipaksa mengikuti irama permainan putih kawan-kawan, karena inisiatif dipegang oleh putih. Benteng Ke1, F6. Tujuan F6 ini karena kuda
tidak bisa rokade kawan-kawan. Untuk menghindari langkah tekanan dari putih disusul Menteri E2 nanti, makanya dia menghindar sekaligus mengamankan diri kuda dari serangan benteng dan menteri. Menteri E2 dibalas dengan Menteri D7. Benteng ke C1, C6, dan dibalas dengan D5. Sengaja di sini merusak struktur dari pertahanan hitam. Dibalas dengan pion kali pion dan kuda ke D4. Raja ke F7 agar tidak terpin kuda oleh menteri dan benteng. Kuda di sini ke E6. Benteng di sini ke C8. Hitam bertujuan menyederhanakan permainan dan agar ini juga merupakan langkah paksa yang harus diterima kawan-kawan. Namun langkah yang tidak dibaca oleh hitam di posisi ini, menteri ke G4. Perhatikan kawan-kawan, bahwa di sini benteng beradu dan setelah dipukul tentu ancamannya checkmate. Namun ternyata setelah dianalisa langkah partai dari hitam, pion G6. Pertanyaannya, kalau misalnya hitam di sini memukul benteng dan satu langkah lagi tentu checkmate. Apa yang dilangkahkan oleh putih di posisi ini? Apakah memukul balik benteng dan seterusnya? Kalau putih memukul balik benteng tentu rugi. Di sini ada langkah checkmate kawan-kawan. Kalau hitam memaksa memukul benteng, maka akan terjadi langkah seperti ini. Cek. Yang memaksa raja harus turun ke E8 dan akan di closing checkmate. Kembali ke posisi partai di saat menteri G4. Akhirnya keputusan langkah dari hitam, dia memilih untuk G6. Dan kalau F5 kawan-kawan di posisi ini, maka jawabannya akan sama. Checkmate juga kawan-kawan. Kembali ke posisi, langkah tepat dimainkan oleh hitam dengan mendorong G6. Kuda di sini cek. Terjadi pertukaran menteri tentunya di sini. Kalau di sini raja menghindar selain ke 8 tentu menteri hilang. Raja ke 8 dan di sini cek. Dan masalahnya di sini kalau dipukul dengan menteri tentu dia harus kehilangan kedua bentengnya. Raja di sini kalau dipukul dengan raja, apa yang terjadi? Kalau dipukul dengan raja kawan-kawan, maka tentu di sini harus kehilangan menteri juga karena akan disusul dengan langkah lanjutan benteng cek ke 1. Langkah partai di sini kawan-kawan. Dari hitam memilih untuk F8 raja. Dicek. Tidak berani juga dipukul kawan-kawan. Karena di sini kalau dipukul dengan menteri harus kehilangan benteng dan sekaligus menteri akan hilang. Setelah dipukul, dicek di sini. Dia lari atau menghindar, tetap harus kehilangan menterinya kawan-kawan. E7, menteri hilang. Kembali ke posisi. Memang langkah ini sangat unik dan aneh kawan-kawan. Langkah partai di sini dari hitam bergeser lagi ke G8. Dan anehnya langkah dari putih di posisi ini kawan-kawan. Dengan langkah posisi benteng ini cek ke G7. Lagi-lagi diberikan begitu saja. Karena putih juga serba salah. Kalau mengambil menteri ancamannya checkmate. Makanya dia seolah-olah seperti dipaksakan. Dan kalau di posisi ini dipukul dengan menteri, maka checkmate yang terjadi kawan-kawan. Masih bisa ditutup dengan menteri tapi dia harus kehilangan menteri. Kembali ke posisi,
Di saat benteng G7, kalau dipukul dengan raja, apa yang terjadi? Akan datang cek. Kalau dia ke H6, maka di sini kuda F7. G7 lagi misalnya, akan datang langkah D6. H6, H3. G7, maka di sini datang kuda kali benteng, dan seterusnya. Kembali ke posisi. Langkah partai di sini dari hitam, akhirnya ke H8. Dan lagi-lagi benteng memilih untuk memukul pion sekaligus cek. Dan ternyata dari hitam di posisi ini menyerah, kawan-kawan. Memang aneh langkahnya dari Willem Stenit ini, tapi memang tidak bisa dibantah bahwa hitam tidak diberikan kesempatan untuk memukul benteng C1 checkmate. Akhirnya menyerah di posisi ini. Jika ada langkah lain dari kawan-kawan, silahkan di komentar kemana langkah terbaik hitam di saat posisi langkah tadi ini. Kalau ada yang janggal, silahkan komentar dari kawan-kawan. Kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini putih dipegang oleh Richard Reti dan hitam dipegang oleh Alexander Alekhine, sang mantan juara dunia di Baden-Baden pada tahun 1925. Dimulai dari G3 oleh putih, E5 dibalas. Kuda F3, E4, dan kuda D4. Pertahanan Alekhine dimainkan di partai ini dan dimainkan oleh Alekhine, kawan-kawan. D5 dibalas, D3, dan di sini pion kali pion. Menteri kali pion, kuda F6, gajah G2. Dibalas dengan gajah ke B4 cek. Gajah D2 dan dipukul. Dipukul oleh kuda hitam rokade. C4 mengajak pertukaran kuda ke 6. Pion kali pion, kuda ke B4 dengan mengancam menteri, dan di sini menteri ke C4. Dibalas dengan langkah kuda di sini kali pion. Tentu di sini unggul satu daripada hitam, kawan-kawan. Kuda di sini ke B3, C6 dibalas, rokade dari putih, benteng G8 dibalas dengan benteng ke D1, gajah G4, benteng D2, menteri C8 dilanjutkan dengan kuda C5, gajah ke H3 mengajak pertukaran di sini, F3 dan dibalas dengan gajah ke G4. Ke G2 lagi didatangi lagi oleh Alekhine, F3 lagi didatangi lagi. Sekali lagi tentu di sini remis, kawan-kawan. Entah kenapa langkah daripada Alekhine mempertontonkan permainan ini di fase awal. Akhirnya dari Richard Reti memilih untuk gajah K1, H5, B4, dan di sini A6. Benteng C1, A4. Dilanjutkan dengan langkah A4, pion kali pion, pion kali pion, menteri C7. Dibalas dengan B5, mendobrak langsung sayap menteri ini dari putih, pion kali pion, pion kali pion, benteng ke-3. Perhatikan langkah ini, kawan-kawan. Alekhine memberikan benteng secara cuma-cuma kepada putih. Kalau dipukul ternyata, kawan-kawan, akan datang cek, yang mana di sini wajib ditutup. Kalau raja menghindar, ancamannya checkmate. Dan kalau ditutup, maka datang kuda di sini, mengancam menteri sekaligus ancaman checkmate. Bahkan kalaupun menteri di sini ke D5, akan sia-sia. Kalaupun dibela kemanapun di sini tidak akan bisa, kawan-kawan. Tetap checkmate. Kembali ke posisi di saat benteng E3
yang diberikan begitu saja. Langkah partai kuda ke F3 menghalangi langkah lanjutan yang sangat tajam itu. Pion kali pion mengancam menteri di sini. Menteri kali pion dibalas dengan kuda C3 mengancam menteri dan mencoba mengajak pertukaran kualitas. Akhirnya dari putih dipaksa untuk memukul pion B7. Dipukul oleh menteri. Dipukul oleh kuda, datang di sini. Kuda cek. Dilanjutkan dengan raja H2. Dibalas dengan kuda ke4. Benteng tidak diambil, sementara benteng juga terancam dari hitam, kawan-kawan. Benteng C4 mengancam 2 kali di sini. Dibalas dengan langkah benteng memukul pion, sekaligus menjaga gajah. Gajah G2. Dilanjutkan gajah ke-6. Dan dibalas dengan langkah benteng C2. Kali ini sepertinya dari kuda ini ada yang tidak lolos satu, kawan-kawan. Namun ini sudah dihitung oleh Alekin. Kuda cek D4. H3, kuda di sini ke-5, lagi-lagi cek. Dibalas dengan langkah A2. Dan di sini benteng memukul kuda dan membiarkan kudanya diancam. Langkah partai di sini, putih mengambil kuda yang di E2. Tidak mau mengambil benteng. Kuda cek dan dibalas dengan langkah H3 lagi. Kuda ke E3 cek. Dibalas dengan langkah A2 lagi. Dipukul benteng. Dan di sini gajah kali benteng. Secara perwira sama, hanya selisih 1 pion. 1 langkah dari ini, kawan-kawan. Dari Richard Reti menyerah. Kemana langkah yang membuat Richard ini menyerah? Kuda ke D4. Di posisi ini dia menyerah. Kalau dia masih mau melanjutkan, tentu dia harus jatuh 1 perwira, kawan-kawan. Kalau dia sayang ke benteng misalnya, kalau dilanjutkan, maka datang langkah lanjutan. Dipukul, dan di sini diancam. Kuda tidak bisa dibela. Terbaik hanya di sini, dan tetap akan diambil. Kemungkinan yang kedua, di posisi ini, kalau di sini, benteng memukul gajah misalnya, maka datang langkah lanjutan dengan benteng cek terlebih dahulu. Dan setelah kemanapun dia, maka di sini akan diambil kualitas. Hanya 2 perwira dan 1 pion. Sementara kalah kualitas, makanya di posisi kuda D4. Dari Richard Reti menyerah, kawan-kawan. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini putih dipegang oleh Mikhail Botvinnik dan hitam dipegang oleh Jose Raul Capablanca. Dua-duanya adalah mantan juara dunia, kawan-kawan. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, E6, dan kuda C3. Dibalas dengan gajah ke B4. E3, D5, A3. Gajah di sini cek. Dipukul oleh pion. Pembukaan ini masuk kategori gambit menteri yang ditolak. C5 dibalas, dan di sini pion kali pion. Pion kali pion, gajah D3. Rokade dari hitam. Kuda K2, B6, putih rokade. Gajah ke-6 dan dibalas dengan gajah kali gajah dipukul oleh kuda, gajah ke B2. Menteri D7, A4, benteng K8 dan dibalas dengan langkah menteri ke D3. C4, C2, kuda B8, E1 benteng dan kuda ke C6. Kuda G3 dilanjutkan dengan langkah
kuda ke A5, F3, kuda B3, E4. Tujuan daripada kuda ini ke B3, menteri langsung mengambil pion A4, E5, kuda D7, dan menteri ke F2. Serangan senyap, hampir tidak kelihatan kemana serangan daripada Mikhail Botvinnik ini kawan-kawan. G6 untuk mengantisipasi langkah kuda. Dibalas dengan langkah F4, F5, dan di sini dipotong en passant. Dipukul oleh kuda dan F5. Betul-betul saat ini mendobrak setelah menteri di sini dari hitam terjebak di A4. Benteng kali benteng dipukul oleh benteng ke-8. Dia ingin mengajak pertukaran. Dibalas dengan benteng ke-6. Tentu di sini menjadi pion bagus dan siap promosi kalau di sini diambil oleh hitam. Dan di sini kawan-kawan, betul-betul dipukul oleh hitam. Dipukul raja G7. Dibalas dengan langkah F4. Sekarang sudah mulai panik dari hitam kawan-kawan. Akhirnya menteri diturunkan ke E8. Dibalas dengan menteri ke E5. Ancaman kuda ini sekaligus dorongan pion. Dan di sini menteri ke E7. Perhatikan langkah kombi dari Mikhail Botvinnik ini kawan-kawan, yang merupakan langkah paksa. Di sini kawan-kawan, langkah partai dari Botvinnik memberikan gajah ke A3. Kalau misalnya di posisi ini H4, memang bagus kawan-kawan, tapi kelamaan mungkin dipikir Botvinnik. Kalaupun di sini H5, tentu di sini masih sulit untuk menembus. Langkah partai di saat posisi menteri E7 dari Botvinnik memberikan gajah di A3. Dan langkah kombi ini tentu bersifat memaksa kawan-kawan. Setelah di sini diberikan gajah, yang mana gajah ini juga bersifat memaksa karena nanti pion akan lanjut didorong kawan-kawan. Akhirnya diterima oleh hitam. Kuda cek, yang kalau di sini menghindar raja harus kehilangan kuda. Tentu langsung diambil oleh Raul Capablanca. Menteri cek G5 yang memaksa raja hitam harus meninggalkan kuda. F8 dipukul cek. G8. Datang di sini E7 dan ancaman checkmate tentunya. Menteri C1 sekaligus cek. F2, jelas di sini dari hitam berharap remis atau terjadi peraduan. Menteri C2, yang mana jika di sini bergeser langsung ke G3, targetnya adalah ingin menukar menteri. Tapi itu betul-betul dilakukan kawan-kawan oleh Botvinnik G3, dan menteri di sini tidak lari atau tidak cek ke G6 karena tetap akan dipukul dan promosi menteri lagi dari putih. H4 dicek lagi ke E4, mencoba mencari remis. Pion dipukul dan di sini menteri ke E2 cek. Dibalas dengan langkah H4. Perhatikan kawan-kawan, jika di posisi menteri di sini tadi menteri memaksa G6, maka dipastikan akan dimakan. Kalau dimakan cek, promosi menteri tidak bisa dihindari. Dan ini juga akan ancaman checkmate kawan-kawan. Kembali ke posisi di saat menteri di sini cek dan raja menghindar.
Dicek lagi ke E2, K4, E4, G4, dan di sini kehabisan langkah. Untuk cek hanya tinggal satu, yaitu di E1 kawan-kawan. Dan setelah cek E1, Raja K5. Dari Jose Raul Capablanca menyerah. Ancaman checkmate tidak bisa dihindari, sementara menteri tidak bisa berbuat banyak kecuali ditukar dengan pion. Langsung merupakan raja dari hitam. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini dimainkan oleh Harry Nelson, putih, dan Emanuel Lasker, hitam, di Petersburg 1896. Dimulai dari D4, D5, C4, E6. Dibalas dengan kuda C3 dan kuda F6. Gambit menteri yang ditolak dimainkan di partai ini. Kuda F3, C5, gajah G5, dan pion kali pion. Menteri kali pion, kuda C6, menteri K4. Gajah K7, rokade panjang dari putih. Menteri K5. Dibalas dengan langkah E3, gajah D7, dan raja B1. H6, pion kali pion, dan pion kali pion. Pasti di sini berpikir dari putih, hitam tidak akan berani membuka sayap raja karena ditekan oleh dua perwira. Kuda di sini ke D4 mengajak pertukaran. Ternyata dari hitam berani dia rokade pendek kawan-kawan. Langsung dipukul. Dari putih juga tidak berani korban pion kawan-kawan. Dia hanya berani memukul kuda. Dipukul oleh gajah, menteri K5. Dibalas dengan kuda di sini, kali kuda. Dipukul oleh pion, dilanjutkan dengan langkah gajah K6. F4, persiapan untuk mengancam gajah C8 benteng. F5, dan di sini kawan-kawan. Lain yang diancam, lain yang dijalankan oleh Emanuel Lasker. Perhatikan bahwa gajahnya saat ini diancam oleh pion. Tapi yang dilangkahkan oleh Lasker, dia memukul kuda yang di C3, menukar kualitas dan membiarkan ancaman gajahnya tersebut. Di sini dari putih tidak memilih kualitas kawan-kawan, karena dia takut akan langkah lanjutannya. Dia memilih gajah. Benteng di sini K3 lagi-lagi diberikan, namun tetap tidak dipukul. Pertanyaannya kenapa kalau dipukul benteng ini? Kalau benteng ini dipukul kawan-kawan dengan pion, maka datang B6 cek. A1 dibalas dengan gajah cek, yang memaksa harus dipukul dengan benteng. Dipukul cek, akan datang langkah B1. Pion kali pion sekaligus ancaman benteng ini naik. E2, F2. Dipukul cek misalnya. A7. Dan ini tentu menjadi kesulitan untuk melindungi. Langkah terbaik hanya gajah K2, mencoba menghalangi langkah checkmate tersebut. F6 dengan menterinya sekarang diancam. G4, B6 cek. C1 akan datang langkah lanjutan ini yang memaksa dia harus bergeser. Dan setelah bergeser, D1 checkmate. Kembali ke posisi di saat benteng K3. Perhitungan langkah dari Emanuel Lasker memberikan benteng ini adalah 11 langkah kawan-kawan. Kalau diterima ternyata mat. Luar biasa. Makanya langkah partai di sini dari putih memilih untuk cek dengan memukul pion. Dibalas dengan benteng kali pion, dan sekarang baru berani. Dia mungkin stres dengan
langkah yang diberikan oleh Lasker, akhirnya dia diambil juga. Dicek. Gajah di sini ke B5 diberikan. Dipukul cek lagi. Dan dibalas A1. Benteng C7 dilanjutkan dengan langkah benteng ke-2. Bertujuan untuk membackup pion yang di D4 kawan-kawan. Benteng C4 dibalas dengan D1. Benteng C3 dilanjutkan dengan menteri F5. Dan di sini menteri ke C4. Ancamannya adalah cek yang memaksa menteri harus membela. Namun ternyata dari putih juga cerdik. Dia tidak menurunkan menteri dengan tetap menekan, menggeser raja ke B2. Dipukul. Lagi-lagi di sini ancamannya aneh, bersifat memaksa, langkah daripada Emanuel Lasker. Yang mana seolah-olah di sini diberikan begitu aja. Namun tidak langsung diambil oleh putih kawan-kawan, melainkan dia cek dulu ke E6. H7 dibalas dengan dipukul oleh raja benteng tersebut. Mungkin berpikir kalau sekarang tidak ada langkah matnya. Ternyata dia salah. Ternyata langkah tajam berbisa daripada langkah Emanuel Lasker ini tetap pada fokus kombinasi awal kawan-kawan. Menteri cek C3 dibalas dengan A4 karena itu satu pilihan. B5. Suka tidak suka, pion ini harus dipukul. Dipukul oleh raja, datang menteri C4. Dan di posisi ini kawan-kawan langsung menyerah dari putih. Karena pilihannya hanya K5. Dan kalau dia K5 kawan-kawan, gajah D8, checkmate. Oh, masih bisa ditutup dengan menteri kawan-kawan. Dan ternyata tetap checkmate. Apakah dengan pion atau dengan gajah tetap checkmate? Luar biasa. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini kawan-kawan, putih dipegang oleh Anatoly Karpov, hitam dipegang oleh Vasilin Topalov di Linares pada tahun 1994. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, C5. Pembukaan Inggris dimainkan di partai ini. Kuda F3 dibalas dengan pion kali pion. Kuda kali pion E6. G3, kuda C6, gajah G2. Gajah C5, kuda B3 dengan balik mengancam. E7 lagi. Kuda C3 dan di sini kedua pemain sama-sama rokade. D6, gajah ke F4. Kuda K5, E3. Jika di posisi ini kawan-kawan, dari hitam mengancam gajah tersebut dengan pion, dia harus kehilangan kuda. Artinya dengan langkah yang sama-sama kehilangan. Langkah partai di sini dari hitam memilih untuk memukul gajah dan dipukul dengan pion F. Gajah D7, menteri D2 dan menteri ke B8. Benteng G1, G6, H4, A6, H5 dan B5. Putih di sini fokus untuk menyerang ke arah sayap raja, sementara hitam mendobrak dari sayap menteri. Pion kali pion dan di sini pion kali pion. Kuda C5 dengan kompensasi yang sama ketika diambil dan di sini diterima, dipukul oleh menteri. Benteng C8 untuk menjaga ancaman kuda tersebut. Dipukul pion ini. Perhatikan kawan-kawan. Benteng ditukar dengan pion. Langkah yang sangat bagus tentunya dari Anatoly Karpov ini kawan-kawan. Sementara serangannya masih belum ada, hanya sedikit menukar kualitas. Dan kalau diterima, maka langkah yang terjadi akan seperti ini. G7 dipukul, tentu kembali. Dan kalaupun di sini dipukul,
tentu di sini unggul kualitas. Kembali ke posisi di saat benteng di sini diberikan ke pion. Langkah partai benteng ke A7 dengan mengancam menteri. Dibalas dengan langkah yang tidak terduga lagi. Benteng memukul pion sekaligus cek. Sudah 2 pion, akhirnya dipukul oleh hitam, kawan-kawan. Datang menteri cek G7 dan dibalas dengan gajah kali kuda, tentu dengan kombinasi atau langkah yang sama. Benteng ke-8 dibalas dengan pion kali pion dan gajah ke F6. Kuda ke-4 dengan mengancam gajah gelap dari hitam, gajah D4, dan di sini pion kali pion. Menteri ke B6 yang sekilas di sini mengunci langkah daripada gajah terang yang terjebak di seat 6 ini, kawan-kawan. Benteng ke D1 dibalas dengan langkah menteri kali pion. Tentu langkah hitam nanti akan disusul lanjutan dengan mengancam benteng, mengancam gajah ini, kawan-kawan. Dan di sini langsung dipukul oleh Karpov gajah tersebut. Dipukul oleh benteng, menteri cek F6. G8, menteri cek lagi. F8, datang di sini, menteri cek. Melindungi gajah sekaligus kuda. G7 dan E5 cek. G8, datang di sini, kuda cek. F7 dan dibalas dengan langkah gajah ke E8. Dilanjutkan dengan langkah raja ke F8. Detik-detik menyerah daripada hitam nih, kawan-kawan. Dibalas dengan cek memukul pion. Dan di sini menteri ke D6, kawan-kawan, mengajak pertukaran. Kalau di sini benteng yang ke D6 menutup sekaligus mengancam kuda, maka datang langkah lanjutan. Kuda ke-4 harus jatuh benteng tersebut, kawan-kawan. Kalaupun di sini dipukul, maka datang langkah lanjutan seperti ini. Kembali ke posisi di saat menteri di sini cek, diadu dengan menteri. Dibalas dengan menteri memukul benteng, dan di sini menteri kali kuda, gajah ke-5, benteng ke D2. Dilanjutkan dengan langkah B3. Benteng B2, satu langkah dari ini, dari Vasilin Topalov menyerah. Dengan raja G2, dia langsung menyerah, kawan-kawan. Kenapa dia menyerah? Pertama, dia selisih pion 5 walaupun unggul kualitas. Yang kedua, dia harus menjaga tekanan dari putih, hanya menunggu waktu untuk mat, kawan-kawan. Kalaupun di sini tetap akan dilangkahkan ke C6 cek, maka cukup gajah turun. F3, D6, di sini cek terlebih dahulu, dan setelah E7, B7. E6 misalnya, akan datang langkah A4. Pion promosi ini tentu hanya menunggu waktu untuk jadi, kawan-kawan. Wajar kalau daripada Vasilin Topalov di posisi ini langsung menyerah. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.